Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk belajar di Ruang Bahasa ID. Jangan lupa like dan subscribe ya. Nah, pada pembelajaran kali ini kita akan belajar tentang menulis teks deskripsi. Langkah-langkah menulis teks deskripsi ada 5. Pertama, menentukan topik. Kedua, menentukan bagian-bagian yang akan dideskripsikan. Ketiga, mengumpulkan data. Keempat, membuat kerangka. Dan kelima, mengembangkan kerangka menjadi teks deskripsi. Mari kita bahas satu persatu. Pertama, menentukan topik. Menentukan topik artinya Ananda menentukan objek apa yang akan Ananda deskripsikan. Nah, kita ingat lagi materi pertama kita. Salah satu ciri teks deskripsi adalah objek bersifat khusus. Jika Ananda berencana ingin mendeskripsikan rumah, maka Ananda harus memilih rumah mana yang akan Ananda deskripsikan. Karena kita harus fokus ke satu rumah saja, objeknya khusus. Atau Ananda ingin mendeskripsikan sekolah, Ananda juga harus fokus sekolah mana yang akan Ananda deskripsikan. Mendeskripsikan ibu, mendeskripsikan teman, atau mendeskripsikan hewan peliharaan. Yang terpenting, objeknya harus khusus. Kedua, mencatat bagian-bagian yang akan dideskripsikan. Nah, jika Ananda sudah memilih objeknya, misalnya pada contoh kali ini objek yang dipilih untuk dideskripsikan adalah rumah. Selanjutnya, kita catat bagian-bagian yang akan kita deskripsikan tentang rumah tersebut. Nah, penulisan teks deskripsi harus berdasarkan pada struktur teks. Struktur teks berurutan, tidak boleh acak. Maka kita tuliskan strukturnya. Identifikasi, deskripsi bagian, kesimpulan atau kesan. Sekarang kita catat pada identifikasi apa-apa saja yang akan kita jelaskan. Pada contoh kali ini di identifikasi penulis akan menjelaskan lokasi dan sejarah rumah. Di deskripsi bagian penulis akan mendeskripsikan tentang halaman, mendeskripsikan ruang tamu, dan mendeskripsikan ruang tengah.
Pada halaman, penulis akan mendeskripsikan tentang warna rumah dan benda yang ada di halaman. Pada ruang tamu, penulis akan mendeskripsikan luas dan benda yang ada di ruang tamu. Selanjutnya, pada ruang tengah, penulis akan mendeskripsikan benda-benda yang ada di ruang tengah. Nah, untuk bagian-bagian yang akan dideskripsikan itu tergantung kepada penulis. Ananda bisa memilih apa-apa saja yang akan Ananda deskripsikan, seperti dapur, kamar tidur, atau kamar mandi, atau hal-hal lain di sekitar rumah Ananda. Tergantung penulis. Selanjutnya, kesimpulan atau kesan. Pada kali ini penulis memilih menjelaskan kesannya terhadap rumah. Setelah kita mencatat bagian-bagian yang akan kita deskripsikan, selanjutnya kita akan mengumpulkan data terkait bagian-bagian tersebut. Jadi, data yang kita cari berupa informasi yang kita butuhkan berdasarkan bagian yang akan dideskripsikan. Pada contoh tadi, diidentifikasi, penulis akan menjelaskan lokasi dan sejarah rumah. Jika data yang Anda butuhkan dan Anda tidak tahu, Anda bisa bertanya kepada orang tua atau kepada kakaknya. Selain itu, Anda juga bisa mengamati langsung benda-benda yang ada di sekitar rumah, karena itu Anda butuhkan untuk mendeskripsikannya pada deskripsi bagian. Jadi pengumpulan data ini harus berdasarkan pada bagian-bagian yang akan dideskripsikan tadi. Setelah data terkumpul, selanjutnya kita buat kerangka berdasarkan data yang kita temukan. Nah, pada contoh kali ini berikut kerangkanya. Diidentifikasi, ada lokasi rumah berada di Nagari Tobokete, Kecamatan Enamlingkung, Kabupaten Padang Pariaman. Rumah rusak karena gempa pada tahun 2009 dan selesai direnovasi pada tahun 2010. Untuk deskripsi bagian yang pertama, halaman. Rumah berwarna merah muda, halaman didominasi semen, terdapat selokan kecil dan pohon rambutan di halaman. Pada ruang tamu memiliki luas 3 x 3 meter. Terdapat foto keluarga dan rak buku di ruang tamu. Ruang tengah, terdapat kaligrafi, pajangan Ka'bah, foto, 2 lemari besar, dan televisi. Selanjutnya, kesimpulan atau kesan. Memang tidak ada benda yang mewah di rumah ini, tetapi rumah ini memberikan kenyamanan. Nah, setelah kerangka ini jadi, selanjutnya kita akan mengembangkan kerangka ini, menyusun kata-kata menjadi sebuah teks deskripsi rumahku. Rumahku merupakan rumah semi permanen setengah bata dan setengah kayu yang berlokasi di Nagari Tobokete, Kecamatan Enamlingkung, Kabupaten Padang Pariaman. Rumahku memang tidak terlalu bagus, tetapi disinilah tempat ternyaman untukku menghabiskan waktu. Senyuman dan canda tawa keluarga menghiasi seluruh sisi rumah yang membuatku betah dan tak ingin rasanya pergi mengurus kesibukan lain yang tak ada akhir. Rumah yang kutempati saat ini merupakan hasil renovasi pada tahun 2010 lalu. Awalnya, keseluruhan rumahku berbahan dasar bata, tetapi gempa yang terjadi pada tahun 2009 menghancurkan rumah ini. Rumahku berwarna merah muda dan memiliki halaman yang cukup luas. Halaman depan rumahku disemen sehingga tidak ada sisa tanah yang bisa ditanami. Aku pun mengakalinya dengan menanam bunga di dalam pot. Di bagian kiri halaman terdapat selokan kecil untuk mengaliri air yang jatuh dari atap. Di sebelahnya tumbuh pohon rambutan yang sudah berbuah jika musim tiba. Dari halaman menuju ruang tengah, kita akan melewati teras terlebih dahulu. Lalu masuk ke ruang tamu yang berukuran 3 x 3 meter. Di ruang tamu terpajang foto keluarga yang mengingatkanku pada momen masa kecil dulu. Selain beberapa foto, rak buku juga berdiri di samping pintu penghubung ruang tamu dan ruang tengah. Rak buku seolah ingin menyambut para tamu dan mempersilahkan untuk masuk ke ruang tengah. Ruang tengah inilah yang merupakan ruang keluarga. Di sini tempat kami biasa bersenda gurau memupuk keharmonisan bersaudara. Di ruangan ini terdapat beberapa pajangan seperti gambar Ka'bah yang sengaja kami pajang di arah kiblat, kaligrafi, dan beberapa foto. 2 benda yang tak pernah kami ubah posisinya di ruang tengah adalah 2 lemari besar. Alasannya karena terlalu berat untuk dipindahkan. Nah, seperti rumah pada umumnya, di ruang tengah juga ada televisi. Benda ini sering menjadi sumber perdebatan kami karena rebutan mengganti channel. Walaupun demikian, tetap saja ada yang mengalah. Begitulah gambaran rumahku yang sederhana. Memang tidak ada sesuatu yang mewah,
Tapi rumah ini selalu menjadi tempat ternyaman bagiku.